Selamat datang rekan-rekan sahabat kedai bonsai. Nah, masih semangat dalam berbonsainya. Saya berharap seperti itu rekan-rekan. Progres kali ini di samping saya ini sudah ada bahan bonsai kimeng dengan ukuran kurang lebih ya small lah nanti untuk jadinya. Nah, nanti akan kita proyek, akan kita garap. Ini kan cabang-cabang belum ditentukan mana yang dipakai cabang, mana yang dipakai untuk terusan topnya. Oke rekan-rekan, simak terus sampai di akhir video. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saya tunggu saran dan kritiknya di kolom komentar. Mari kita eksekusi. Oke rekan-rekan sahabat kedai bonsai, ini bahan bonsai kimeng yang sebulan lalu kita angkat dari lahan grounding. Ini waktu grounding kurang lebih seperti ini gedenya rekan-rekan. Waktu itu kita pecah 4. Nah, ini usia 1 tahun sudah seperti ini besarnya. Nah pada progres kali ini saya akan menentukan arah dan percabangan untuk bahan bonsai kimeng ini. Jadi rekan-rekan nggak usah patah semangat, saya nggak punya lahan. Nah ini rekan-rekan bisa lakukan di dalam pot. Nah, ini usia 1 tahun seperti ini. Nah ini kan kalau kita lihat, kita putar, nah ini kan kalau dari tampak sini ini ada akar yang seharusnya dipotong supaya turun ke bawah. Nah ini kalau untuk tampilan depan ini juga kurang masuk. Meskipun di sini ada cabang yang besar, ini kurang masuk. Nah, kalau dari sini, ini juga posisinya ini ada 2 di depan, ini juga kurang masuk. Nah, dari sini, nah kurang lebih dari sini rekan-rekan. Nah, ini yang langkah awal yang kita tentukan, kita mengambil 2 ini, 1 dan 2. Nah ini yang kita tentukan. Rekan-rekan untuk konsep awal tidak usah ragu, tidak usah khawatir, wah sayang ini yang belakang gede, yang ini, nah ini karena konsep kita itu bugel atau kimeng program The Max. Nah maka yang akan kita gunakan ini sebagai cabang pertama, ini cabang kedua, yang ini dan ini berarti harus kita hilangkan. Jadi rekan-rekan, ini sudah kita tentukan bahwa untuk tampak depannya di sini. Nah, kalau rekan-rekan punya bahan bonsai, ini diusahakan diberi tanda di sini. Nah, ini supaya kedepannya tidak lupa. Nah, kalau rekan-rekan punya pohon lebih dari 1 atau mungkin 1 kebun, ketika sekarang menggarap dan besok itu akan lupa. Nah ini kita kasih tanda di sini. Nah, rekan-rekan kasih tanda di sini bahwa tampak depannya dari sini. Nah, kemudian langkah berikutnya, karena ini sudah kita tentukan tampak depan di sini, ini kita tentukan untuk cabang pertama dan cabang kedua. Secara proporsional ini lebih besar daripada cabang kedua. Nah, ini cabang yang di depan ini kita eksekusi, kita potong saja. Nah bekas potongan ini bisa kita stek lagi ya rekan-rekan, kita budidaya. Kemudian untuk bekas luka kita rapikan dengan pisau. Kemudian nanti setelah bekas lukanya agak mengering sedikit, baru kita kasih salep kambium supaya rapi. Kemudian nah ini untuk bagian cabang yang besar yang dari awal tadi, cuman karena tidak bisa kanan kiri dengan ini atau dengan ini juga kita hilangkan, kita eksekusi. Nah kalau teman-teman bersabar dan punya bahan banyak, ini bisa dijangkau. Tapi kalau tidak ya ini disetek juga
tetap hidup. Tetap kita rapikan. Rekan-rekan, nah, jadi lebih simpel seperti ini. Kemudian untuk terusannya ke atasnya nanti kita gunakan yang kecil ini. Kita gunakan yang kecil. Nah, ini juga kita hilangkan karena sejajar. Nah, nanti dalam prosesnya akan mengganggu, akan menyulitkan kita sendiri. Sudah kita hilangkan. Tapi seperti ini kita gerakkan dengan kawat. Nah, jadi kawat ini di samping berfungsi untuk menggerakkan atau mengarahkan cabang, kawat ini juga berfungsi untuk menekan kambium ya rekan-rekan. Ya, rekan-rekan nanti bisa praktekkan pada bonsai masing-masing. Ketika cabang atau ranting terlilit kawat, ini kambium akan menggelembung. Nah, ini ketika biasanya kan kalau menggarap kita tarik, kemudian kita putar seperti ini juga kita putar supaya tujuannya ini cepat kuat. Pakaian itu mudah sesak. Nah, ini kita arahkan seperti ini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, dengan kita kawat seperti ini akan menjadikan kambium ini merasa tertekan sehingga akan menggelembung. Nah, ini nanti setelah menggelembung agak masuk, nah, berarti nanti kawatnya kita pindah sebelahnya sehingga nih cabang ini akan menjadi besar. Nah, kemudian kadang rekan-rekan masih agak kesusahan ya, kebingungan untuk menentukan ini apakah harus ke sini samping atau kanan kiri. Nah, kita agak tarik ke depan sedikit, ini juga tarik ke depan sedikit. Ini nanti untuk menentukan percabangan itu akan mudah. Kemudian setelah kita tentukan cabang pertama, cabang kedua, kemudian kita tentukan terusan kita sudah pastikan dengan yang kecil ini. Nah, ini untuk backnya yang di sini kita belum dapat. Ya, namanya nanti bonsai, kita membuat sebuah pohon, nah, miniatur atau replika pohon besar. Nah, otomatis di sini juga ada cabang dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat di katalog bonsai itu kan ketika bonsai bugel, nah ini dengan tajuk seperti ini, nah ini harus butuh kerapatan. Nah, untuk mengeluarkan cabang-cabang di sini, memacu tunas-tunas baru, nah, karena ini terusannya ini, di sini kita cangkok angin. Kita cangkok angin ya rekan-rekan. Nah, kalau yang cabang pertama tadi kita potong, kenapa kok yang ini tidak langsung kita potong? Nah, ini bertujuan untuk merangsang akar-akar baru supaya mudah tumbuh. Nah, di video saya sebelumnya juga ada rekan-rekan, nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Nah, ini beda kalau kita potong. Nah, teorinya seperti ini rekan-rekan. Kalau ini kita potong semua, nah ini pasti akan tumbuh karena mereka berpacu untuk bertahan hidup sehingga memacu tunas-tunas baru keluar. Tetapi kalau hanya satu yang dipotong seperti ini, mereka fokus ke kanan dan ke kiri, bahkan ke sini, sehingga sini lupa untuk tumbuh. Ini. Tapi seperti ini rekan-rekan, kita kelupas. Kalau rekan-rekan pengen dicangkok seperti biasa, tidak cangkok angin juga tidak masalah. Cuma nanti agak beda, ya, hanya beda sedikit ya rekan-rekan. Kalau cangkok angin ini mungkin dalam waktu 2-3 minggu itu bawah sudah keluar tunas.
ketika cangkok angin ini akan lebih cepat. Nah, ini kalau cangkok biasa kurang lebih hampir 1 bulanan. Nah, ini tapi ya sama-sama keluar. Nah, seperti ini untuk program Kimeng Bugil atau Kimeng Demek. Semoga menginspirasi rekan-rekan untuk selalu menciptakan bahan-bahan bonsai yang terbaik, bahan-bahan bonsai yang diterima di dunia perkontesan bonsai. Semoga menginspirasi. Salam budidaya, salam bonsai Nusantara. Terima kasih. Salam kami, Kedai Bonsai Cici.